Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam kepada kita semua. Sebagaimana kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman penerangan. Semoga salawat yang kita sanjungkan kepada beliau menjadikan syafaat di yaumul kiamah nanti. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan para juri yang telah memberikan waktunya kepada saya dalam berpidato dengan tema krisis akan keteladanan remaja muslim. Banyak yang bilang bahwasannya masa remaja adalah masa yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, dan penuh tanpa halangan. Namun bukan hal yang asing lagi di mana saat ini remaja mengalami krisis akan moral. Bahkan data menyatakan bahwasannya kekerasan sesama remaja di Indonesia mencapai angka 50%. Tak hanya itu, UNICEF juga mengatakan bahwasannya kekerasan di dunia bisa bertingkat di setiap tahunnya. Tak berhenti di situ ya para saudara-saudara. Kekerasan juga bisa terjadi kepada orang tua dan juga para guru. Padahal orang tua dan juga para guru merupakan pihak yang terpenting di dalam hidup kita, di mana mereka yang mengajarkan antara yang hak dan yang batil di dalam dunia. Mereka pula yang membukakan mata kita untuk bisa melihat dunia luas. Tapi mengapa saat kita mengingat beberapa waktu lalu, ada seorang murid yang berani menantang bahkan memukul gurunya? Selain kekerasan, perilaku menyimpang yang terjadi terhadap para pemuda juga mengarah kepada seks bebas, narkoba, dan juga miras. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Seharusnya kita ingat apa yang Rasul sabdahkan di dalam hadisnya yang berbunyi, kullu muskirin khomrun wa kullu muskirin haramun. Yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Menyikapi berbagai potret buram perilaku-perilaku tersebut, terbesitkah pertanyaan, Siapa yang akan bertanggung jawab akan hal ini? Jelas, jawabannya ialah para orang tua dan para guru. Hakikatnya, orang tua berkewajiban memberikan pengajaran kepada para anak-anaknya mulai sejak dini. Sebagaimana juga guru yang harus bisa memberikan keteladanan yang baik kepada para siswa dan siswinya. Kini sudah saatnya membangun kesadaran antar sesama. Jika krisis moral semakin merajalela, bagaimana dengan nasib masa depan kita? Bagaimana dengan nasib anak cucu-cucu kita di masa depan? Dan bagaimana dengan keadaan nama baik Islam di mata dunia ya para saudara-saudari sekalian? Teringat kisah Ismail saat dulu kala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Dengan hati yang ragu, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya anakku, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih dirimu. Sungguh
Aku dibuat risau akan perintah yang diberikan itu kepadaku. Namun, apakah kalian tahu apa yang Ismail katakan kepada ayahnya? Ismail berkata, "Ya ayahku, sembelilah aku tanpa ada keraguan, jikalau ini merupakan perintah dari Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dari itu, kita harus bisa memperbaiki dan mempertahankan keimanan. Karena apakah kita bisa dihormati dan dihargai dalam sebuah kedudukan tanpa adanya moral dan tanpa ada kesadaran beradab? Tanpa mengurangi rasa hormat saya mengajak para saudara dan saudari sekalian untuk selalu memperbaiki dan mempertahankan keimanan. Karena iman dan moral merupakan salah satu cara kita untuk bisa dihargai oleh orang lain dan bisa dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para hamba-hambanya. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.